Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini, tanggal 27 Januari 2023 hari Jumat. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di XAU USD pada hari ini, tanggal 27 Januari 2023. Oke, sekarang langsung aja untuk lihat analisanya. Ini merupakan analisa kita kemarin ya, dan segala yang sudah saya berikan itu sudah saya bahas juga di analisa market review sebelumnya. Ya, sudah saya berikan juga. Oke. Ini yang sell, buy, semua sudah profit ya. Ini nggak akan saya bahas lagi deh. Yang bertanya mengenai bagaimana analisanya itu silahkan langsung aja komen di salah satu video market review yang sebelumnya ya. Itu sudah saya infokan semuanya. Semua sudah saya beberkan di sana. Dan kalau kita lihat pada hari ini ya, hari ini berdasarkan news kita ada dua berita penting. Yang pertama tentang Core PCE Price Index ya, Personal Consumption Expenditure, yang dimana kita akan melihat apakah orang-orang masih dalam artian itu masih banyak spending money untuk belanja kebutuhan harian kecuali makanan dan energi ya, ini kecuali makanan dan energi. Jadi misalnya kayak kebutuhan kesehatan dan seperti itulah pokoknya ya. Selain food dan energi pokoknya seperti itu. Jadi misalnya kalau dilihat datanya ini bagus ya, berarti masyarakat di sini kalau boleh saya katakan itu masih spending money ya, masih spending money untuk melakukan kegiatan ekonomi, entah itu dia belanja, entah dia itu bayar sesuatu, pokoknya masih kuat lah pokoknya perekonomiannya. Dalam artian perekonomian itu maksudnya perekonomian di dirinya sendiri ya, di konsumennya itu sendiri. Lalu selanjutnya ada pending home sales dan juga consumer sentiment. Jadi kalau data kemarin kan kita melihat bahwa new home sales-nya itu meningkat pesat ya, menjadi 616.000. Dan sekarang kalau kita lihat untuk pending home sales, saya rasa akan mengalami kenaikan juga ya, akan mengalami kenaikan juga karena diiringi oleh new home sales yang meningkat juga. Jadi berita nanti malam itu jam setengah 10 malam dan jam 11 malam WITA, berarti jam setengah 9 dan jam 10 WIB ya. Oke, jadi itu secara fundamental. Dan secara teknikal bagaimana? Apakah kita bisa nge-buy lagi? Well, sekarang perlu hati-hati ya. Karena sekali lagi ini ya, trend line di sini ini sudah di break ya. Ini breaknya dengan kekuatan yang mantap ini. Ya, kalau kita lihat dari time frame H4 itu kita sudah membreak trend line di sini ya. Trend line ini juga sudah di break. Ya. Karena juga sudah di break, walaupun di break dia kembali masuk. Jadi ini saya rasa sudah bisa di delete ya, sudah bisa di delete. Dan kalau kita lihat juga secara time frame H4 itu pergerakannya untuk di XAU USD adalah kalau boleh saya lihat secara dia punya low ya, secara dia punya low itu memang meningkat secara low ya. Secara lower low-nya itu semakin lama semakin tinggi, lembahnya itu semakin lama semakin tinggi karena jelas marketnya masih dalam kondisi uptrend. Jadi otomatis low-nya semakin lama semakin tinggi. Tapi kalau dilihat low kemarin ya, low yang meningkat di sini, harga yang membuat higher high itu kemarin sempat di break ya. Kemarin kan paling rendah 1920 dan kalau dilihat market candle yang di sini jam 11 malam kemarin terendahnya itu bisa sampai di angka 1918. Jadi dia ngebreak ini ya. Secara teori dia sudah ngebreak low yang ada di sini yang membuat higher high. Jadi sepertinya kekuatan buyer sepertinya
sudah tidak terlalu kuat ya. Sepertinya tidak terlalu kuat. Dan juga kalau di daily kita sudah melihat bearish candle yang lumayan besar. Dan jika benar ya, kalau kita lihat dari sini dan harga itu reject dari 1618 ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa harga itu benar-benar ke reject di angka 1618. Ini saya paskan dulu. Nah, harga benar-benar ke reject di Fibonacci 1618 extension ya. Ketika reject harga kemudian drop. Dan sekarang apakah kita bisa ambil posisi buy ya, karena harga sudah ter-reject? Kalau saya pribadi, jika ini memang pucuknya ya, jika ini merupakan kalau boleh dibilang pucuk daripada uptrend untuk kita pasang Fibonacci ya, sebenarnya market ini belum koreksi ya, karena harga masih tertahan di Fibonacci 23,6. Jika ini ya, jika 1950 deh saya bilang ya, jika 1950 merupakan pucuk daripada uptrend ya, apakah kita akan bisa mengambil buy? Sebaiknya jangan. Karena jika kita berasumsi 1950 merupakan pucuk dari uptrend yang dimana itu merupakan titik nol dari Fibonacci, maka sebaiknya kita bersiap untuk ambil posisi buy di area 1900 ya, karena itu merupakan Fibonacci 38,2. Dan kalau mau ingin buy yang lebih bagus lagi itu ada di area Fibonacci 61,8, karena ini merupakan demand yang sangat luar biasa bagus ya, sangat luar biasa bagus ini demandnya. Dan juga ini juga ada demand yang bagus juga di sini di area 76,8. Sebenarnya untuk area demand yang bagus ya, para buyer pasti akan ngebuy itu ketika ada di Fibonacci 618 dan di Fibonacci 76,8 di sini. Itu sih menurut saya pribadi, karena kalau lihat dari perspektif candle daily, karena ini merupakan demand yang bagus ya dari 1876 dan dari 1853. Tapi dengan kondisi, dengan satu syarat, 1950 merupakan pucuk daripada uptrendnya saat ini. Karena kita bisa tarik Fibonacci-nya dari sini sampai sini untuk melihat sampai mana dia retrace-nya. Tapi jika ini bukan merupakan pucuk daripada Fibonacci-nya ataupun pucuk daripada uptrend, kita belum bisa tarik untuk Fibonacci-nya ya. Jika ini adalah memang pucuknya, maka teman-teman bisa tarik Fibonacci dari sini sampai sini untuk melihat di mana dia akan berhenti untuk retrace. Jadi jika memang ini merupakan pucuk daripada Fibonacci, maka area 1900 bisa menjadi area teman-teman untuk ambil posisi buy. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman lagi adalah, bisa nggak kita nge-buy lagi di angka 1920? Kalau saya pribadi itu lebih ke yang pertama kita sudah gini ya. Yang pertama tadi trendline yang sudah saya gambar itu sudah di break ya. Trendline yang ini trendline yang ini. Ya, trendline yang ini juga sudah di break ya kan. Trendline yang ini juga sudah di break, jadi kalau dilihat apakah ini bisa, enggak ya, bukan. Trendline juga sudah di break, jadi kalau kita lihat dan juga dia sudah membuat dia sudah ngebreak ini. Ngebreak 1920 untuk dia menciptakan higher high. Dan kalau saya pribadi ngebuy di 1920 lagi sepertinya agak worry ya, karena ini dia sudah disentuh sebanyak 3 kali ya, 1, 2, 3, dan dilihat memang selama dia masuk ke 1920 pasti harga dipantulin ke atas ya kan. Selama harga ini masuk ke 1920, harga naik ya. Ketika harga masuk lagi ke 1920, harga naik. Ketika harga masuk ke 1920, harga naik ya. Memang selama dia masuk ke 1920, harga selalu mental, dan ini sudah mental sebanyak 1, 2, 3 kali. Dan apakah kita masih bisa open posisi buy? Kalau saya pribadi sudah agak gimana ya, dia sudah nggak fresh banget. Yang pertama, dia sudah kesentuh sebanyak 3 kali.
Kalau menurut saya ketika suatu zona itu sudah terlalu sering disentuh, memang itu merupakan zona yang valid ya. Zona yang valid. Jadi itu merupakan menjadi zona yang krusial. Jadi kalau saya nge-buy dari 1920 lagi, kalau saya sarankan nge-buy dari 1920 lagi sepertinya agak susah ya. Karena kalau dilihat sepertinya harga kemungkinan akan mengejar area 1900. Tapi tergantung nanti malam ya bagaimana pergerakan daripada PCE dan pending home sales-nya ya. Dan juga sekarang hari Jumat ya kan, yang dimana biasanya volumenya agak sedikit berkurang karena orang biasanya agak males untuk trading di hari Jumat. Jadi untuk yang ingin ambil posisi buy pada hari ini, yang ingin buy di 1920 boleh ya, masih bisa. Tapi kalau saya pribadi udah nggak begitu, mungkin 100%-nya udah berkurang menjadi agak drastis menjadi 70% lah ya. 70% untuk ambil posisi buy di sini. Ini menurut saya pribadi, karena yang pertama yang tadi sudah saya katakan, ini area sudah tidak fresh dan sudah disentuh sebanyak 3 kali. Dan memang setiap dia disentuh harga selalu naik ya kan. Sentuhan pertama kemudian naik, sentuhan kedua membuat higher high, dan sentuhan ketiga harga sekarang masih sedang running untuk berusaha naik ya. Jika sentuhan ketiga ini harga bisa naik sampai ke 1950 lagi, maka teman-teman bisa untuk ambil posisi buy untuk di sini. Tapi jika harga tidak bisa naik sampai ke 1950, misalnya harga sekarang berhenti di 1935 dan kemudian balik lagi ke 1920 nanti pada saat teman-teman nonton videonya, kalau saya pribadi jangan dulu ngebuy ya. Sepertinya ini akan di break oleh market menurut saya pribadi ya. Sepertinya ini akan di break oleh market karena power daripada area ini saya rasa sudah tidak begitu kuat lagi. Dalam artian power untuk membuat harga itu lebih tinggi, saya rasa sudah tidak begitu kuat lagi. Menurut saya pribadi. Tapi yang ingin ngambil buy di sini, apakah masih bisa? Bisa. Karena sekali lagi area ini belum di break oleh market, ya. Terkecuali ada misalnya candle yang kemarin di sini turun sampai sini, misalnya sampai ke 1910. Nah di sana baru teman-teman worry untuk mungkin 40% lah untuk ngebuy di area 1920. Tapi karena harga kemarin masih tertahan di 1920, teman-teman masih bisa berpikiran untuk ambil buy di 1920 lagi. Ya, yang penting dengan target teman-teman bisa sampai di 1933 kayak di sekarang, atau nggak di 1935, 1940 seperti itu masih bisa. Tapi kalau saya pribadi sih sudah cukup ya. Ini sudah 3 kali berturut-turut kita win streak untuk ambil posisi buy. Bahkan yang saya sarankan untuk ambil posisi sell di sini, karena di sini ada double top juga, sudah running profit juga. Jadi kalau boleh saya sedikit recap juga ya dari hari Senin ya. Kalau dari hari Senin kalau boleh saya katakan itu kita sudah running profit by 5 atau 6 kali kayaknya ya. Ya yang pertama dari sini, yang ini kan dasarnya kan saya gambar untuk zona demand kan ada di area ini. Ya. Dari hari Senin ya, dari Senin kita sudah running profit di sini ya. Di sini kita sudah running profit buy, kemudian harga turun lagi, tapi harga malah masuk lagi, kita ambil posisi buy, kita sudah running profit, dan kita menunggu dengan sabar untuk ambil posisi buy lagi di sini sudah running profit, kemudian kita ambil posisi buy lagi turun, ambil lagi buy, dan yang kemarin karena di sini ada bearish engulfing dan juga di sini ada seperti ada double top, bisa juga ambil posisi sell juga sudah running profit, dan 1920 open buy lagi sudah running profit lagi. Jadi kalau dihitung selama 1 minggu ini dari hari Senin sampai hari Jumat, analisa yang saya berikan itu dari 1920 aja ya. Anggaplah nih sell nggak usah yang sell ini nggak usah dipakai ya. Yang sell ini nggak usah dipakai. Semua open yang dari 1920 itu sudah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 kali berturut-turut. Jadi ibaratnya itu teman-teman trading 1 hari 1 kali dan itu sudah profit ya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, anggaplah seperti itu ya. Walaupun kenyataannya sih enggak ya. Nih di sini hari Senin, kemudian di sini masih hari Senin lagi, kemudian hari Rabu, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Jadi hari Jumat ini terserah teman-teman mau ambil buy lagi di 1920 atau enggak. Kalau saya pribadi udah enggak, sudah cukup. Kayaknya 1920 ini sudah selesai sepertinya.
cepat atau lambat sepertinya 1920 ini kayaknya akan di break. Tapi jika ini di break, teman-teman jangan nge-sell ya, karena harga masih di atas 1900. Ingat, ketika harga masih di atas 1900, teman-teman jangan nge-sell dulu ya, kecuali teman-teman melihat harga naik sampai ke 1965 di sini, baru teman-teman berpikiran untuk ambil posisi sell ya. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Yang ingin nge-buy di 1920 boleh. Yang penting ingat stop lossnya dan targetnya nggak usah jauh-jauh dulu ya. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUUSD minggu depan. Bye bye.